Shalom. Apa kabar adik-adik? Semuanya sehat? Tante kangen sekali ya. Sudah lama tidak sekolah minggu, tidak ketemu kalian semua. Tapi hari ini kita mulai sekolah minggu online. Bayangkan, hampir 2 bulan kita tidak sekolah minggu loh. Tapi hari ini kita mau beribadah secara online. Dimanapun adik-adik berada, mari duduk yang manis. Yang belum bangun, yang masih ngantuk, ayo duduk yang manis. Sore ini kita mau sekolah minggu. Kita datang memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik kelas besar, semuanya libur sekolah, tapi jangan malas-malas. Hari ini kita mau sekolah minggu. Oke, mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh hidup kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita angkat sebuah pujian, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sore hari ini kami bisa sama-sama menikmati sukacita dan hadirat Tuhan dalam ibadah online. Tuhan Yesus menolong kami, memberi kami kesungguhan hati untuk beribadah, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, baik adik-adik, segera kita mulai cerita kita sore ini. Baik adik-adik kelas besar, semuanya sudah duduk yang manis? Tante absen ya. Nanti kalau adik-adik mendengarkan namanya dipanggil, boleh di tempat bilang, saya hadir Tante. Kalista, Ian, Davin, Ferry, Virgita, Gaby, Grace, Joel, Marvel, Leonie, Mikael Person, Mikael Yosis Tandi Ayu, Marsha, Rafael, Kenzi, dan Vio. Nah, nama-namanya sudah Tante panggil. Semuanya duduk yang manis, kita mau membaca firman Tuhan. Nah, segera ambil Alkitabnya. Yang belum ambil Alkitab, ayo buruan diambil dulu Alkitabnya. Kemudian duduk yang manis, kita mau sama-sama membaca Alkitab sore ini. Pembacaan kita hari ini diambil dari Markus 6, sudah dapat semuanya. Markus 6 ayat 30 sampai 44. Judul perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita baca bersama dengan suara yang nyaring ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali dan berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka ajarkan dan kerjakan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang semua orang dari semua tempat, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka.
karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan. Dibagi-bagikan kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang. Nah, kita sudah membaca Alkitab. Sekarang kita mendengarkan apa ceritanya hari ini ya. Jadi hari ini dengan judul murid-murid belajar mengenal kasih Allah. Allah itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan kita. Dia selalu memikirkan keperluan rohani dan jasmani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, bahkan di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan bahwa anak manusia datang untuk dilayani, bukan untuk melayani. Nah, hal inilah yang mau diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana mereka mengenal kasih Allah, bagaimana mereka mengenal bahwa Yesus begitu mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Nah, diceritakan bagaimana mereka setelah menjalani pelayanan yang begitu panjang, mereka datang kepada Tuhan dan menceritakan perjalanan pelayanan mereka. Pelayanan yang cukup panjang membuat mereka sangat sibuk, bahkan diceritakan di dalam Alkitab, makan pun mereka tidak sempat. Jadi begitu sibuk sekali. Tetapi mereka datang kepada Tuhan, dikatakan bahwa mereka hendak mengasingkan diri di tempat yang sunyi. Mereka mau beristirahat. Mereka mau mungkin baring-baring dulu. Mungkin istirahat sejenak karena mereka begitu lelah. Mereka bertolak ke tempat yang sepi dan mereka mau beristirahat. Mereka segera mencari kapal untuk pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mengetahui rencana mereka, sehingga mereka mengejar Tuhan Yesus dan rombongan murid-muridnya. Berbagai macam orang datang dari semua kota untuk mengejar mendahului mereka. Nah, sehingga ketika Yesus sampai di tempat itu, mau menepi perahunya, orang banyak sudah menanti mereka. Nah, akhirnya apa dikatakan atau diceritakan di dalam Alkitab? Maka timbullah belas kasihan di hati Yesus. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Karena itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan Yesus kembali mengajar kepada orang-orang banyak. Nah, setelah Yesus mengajar begitu lama kepada orang-orang banyak, hari mulai malam. Murid-muridnya berkata, "Tuhan, suruh aja mereka ke kampung-kampung yang ada di sekitar kita, supaya mereka bisa beli makan dulu daripada mereka kelaparan." Tetapi Yesus berkata apa? Kamu harus memberi mereka makan. Di sini dari cerita ini kita melihat bahwa betapa Yesus punya belas kasihan. Mungkin murid-muridnya mau bilang, "Tuhan, kami ini capek loh. Kita semua lelah.
Kenapa kita tidak istirahat? Kenapa kita harus memberi mereka makan? Tetapi hari itu Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang begitu haus dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Singkat cerita, Tuhan Yesus mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan dengan sisa 12 bakul. Luar biasa bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling mereka tanpa mengesampingkan rasa letih dan lelah. Roti pada zaman Yesus. Di negara Palestina, roti merupakan makanan pokok, sama seperti negara-negara lain. Ada negara-negara yang makanan pokoknya sagu, jagung, ubi, gandum. Kalau Indonesia, betul, beras atau nasi. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengenal kebutuhan pokok atau keperluan dari orang-orang yang mendengarkannya mengajar. Inilah yang Tuhan Yesus rindu ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi orang-orang, begitu mengasihi tante, mengasihi adik-adik semua dengan kasih yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, biar murid-muridnya belajar mengenal kasih Allah. Nah, adik-adik semua, melalui cerita hari ini, kita mengenal bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita semua, apapun yang menjadi kesulitan hidup kita semua. Hari-hari ini adik-adik punya kesulitan apa? Adik-adik sedih karena tidak bisa kemana-mana. Adik-adik rasanya bosan di rumah. Percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengenal kesulitan kita semua. Nah, sampai di sini cerita kita. Cukup singkat ya. Tapi biar firman Tuhan ini tetap kita ingat semua bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengenal kasih Allah. Kita juga mengenal kasih Allah dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita di masa-masa yang tidak nyaman ini bagi kita. Di masa-masa sulit ini, bagaimana kita mau berdoa, kita mau senantiasa percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu mengasihi kita semua. Amin adik-adik ya semuanya. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan sama-sama satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik, sore ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana murid-murid diajar untuk mengenal kasih Allah. Kami pun mengetahui betapa Allah mengasihi kehidupan kami. Dan kami tetap percaya di masa-masa sukar ini, Tuhan Yesus tetap menjaga dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik semua, selesai sudah cerita sekolah minggu kita hari ini. Kita berjumpa di minggu depan. Adik-adik jangan lupa tetap stay at home, tetap di rumah aja, tidak kemana-mana, mainnya jangan jauh-jauh ya. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.